Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Hidup di Wonosari, kota kecil yang memelihara kesunyian dan kabut di balik perbukitannya, tak pernah mengajarkan Rimba Jati soal dunia lain. Ia adalah pemuda biasa, baru saja menyelesaikan pendidikan di SMK dengan ijazah yang masih tersimpan rapi di lemari kayu di sudut kamarnya. Tanpa upacara perayaan, tanpa pesta kelulusan, hanya hari-hari biasa yang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pagi, Rimba akan duduk di depan rumah yang menghadap ke jalan desa yang jarang dilewati kendaraan. Ia mengisi waktunya dengan memperbaiki sepeda motor tua, membantu ibunya membersihkan halaman, atau sekadar duduk diam, menatap pohon jati yang berdiri kaku di seberang rumah. Ayahnya telah lama meninggal, kata orang, karena kecelakaan. Kata ibunya, karena waktu. Tapi bagi Rimba, kematian ayahnya adalah sesuatu yang tak pernah ia pahami, dan tak pernah ia pertanyakan terlalu dalam. Kehidupan Rimba berjalan lambat. Terlalu lambat untuk anak muda seusianya. Teman-temannya sudah mulai merantau, bekerja di kota, atau menikah muda. Sementara Rimba masih di sini, menjaga rumah, menemani ibunya yang mulai sakit-sakitan, dan mengisi waktu dengan memperbaiki apapun yang rusak di sekitar rumah. Ia bukan anak malas. Ia hanya belum tahu harus mulai dari mana. Sampai hari itu datang. Malam menjelang dengan angin yang tidak biasa. Dingin menyusup dari sela-sela dinding rumah. Ibu Rimba tertidur lebih awal setelah meminum ramuan herbal dari tukang jamu keliling. Rimba duduk di beranda, mengenakan jaket lusuh dan menyalakan rokok dari lintingan sendiri. Ia menatap bulan yang menggantung redup di langit Wonosari saat suara langkah cepat terdengar dari arah jalan. Langkah itu tergesa. Seseorang berlari. Lalu suara teriakan. Seorang pria muda, sekitar 30-an, berlari ke arah rumah Rimba sambil menoleh ke belakang seperti sedang dikejar. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, dan matanya menatap Rimba seperti ia satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkannya malam itu. "Mas, tolong saya," suaranya parau, hampir tak terdengar. Tanpa banyak pikir, Rimba membuka pagar dan menarik pria itu masuk ke halaman. Ia menyuruhnya bersembunyi di gudang belakang rumah, di antara tumpukan ban dan jeriken bekas. Tak lama kemudian, dua pria berbaju hitam lewat dengan sepeda motor. Lampu motornya menyorot rumah Rimba sebentar. Lalu mereka berlalu tanpa berhenti. Rimba kembali ke gudang. Tapi pria tadi sudah tak ada. Yang tertinggal hanyalah baju luarnya yang sobek, dan bau aneh seperti dupa terbakar bercampur tanah basah. Dan di lantai gudang, samar-samar terlihat goresan, simbol aneh yang seolah terukir sendiri di lantai semen. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Rimba mulai bermimpi tentang lorong panjang yang berdinding akar pohon. Suara-suara memanggil namanya dari tempat yang tak terlihat. Ia melihat bayangan orang-orang tanpa wajah di sudut-sudut rumahnya. Kadang ia merasa ada yang berdiri di balik tirai jendela. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Ibu Rimba semakin sering sakit. Tubuhnya dingin seperti mayat, padahal ia masih bernapas.
Kadang ia mengigau dalam tidur, menyebut nama orang-orang yang tak pernah Rimba kenal. Hari-hari Rimba berubah menjadi teka-teki. Ia mencoba mencari pria yang ia selamatkan malam itu. Ia bertanya ke warga sekitar, ke warung kopi, ke pos ronda. Namun tidak ada yang tahu. Bahkan tak ada yang melihat ada dua orang pria bersepeda motor malam itu. Seakan-akan semuanya hanya terjadi di kepalanya. Namun Rimba tahu itu nyata. Karena sejak hari itu, ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ia mulai melihat luka di tubuh orang yang tak luka. Melihat bayangan hitam membungkus punggung seorang tetangganya. Ia pernah melihat seorang anak kecil memeluk ibunya. Tapi yang ia lihat bukan anak, melainkan makhluk gelap dengan wajah seperti topeng kayu yang menempel di punggung si ibu. Rimba mulai takut pada dirinya sendiri. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Ia mencatat semua hal aneh yang ia lihat dalam buku tulis kosong. Buku yang dulu ia gunakan untuk mencatat tugas sekolah. Kini isinya penuh dengan coretan aneh, gambar, dan simbol yang kadang muncul sendiri saat ia terbangun dari mimpi. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh dalam dirinya. Rasa terikat. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya ke arah tertentu. Sebuah jalan yang tak bisa ia tolak. Karena ia sudah membuka pintunya. Dan pintu itu kini tak bisa ditutup kembali. Sejak malam itu, hidup Rimba tak lagi milik dirinya sepenuhnya. Hari-harinya berjalan dengan bayang-bayang asing yang seolah menempel di ujung matanya. Kemanapun ia pergi, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Goresan-goresan di dinding, suara bisik-bisik lirih yang hanya terdengar saat matahari tenggelam, dan sorot mata orang-orang yang tampak berbeda, lebih dalam, lebih kosong. Ia mencoba menyangkal semuanya. Berkali-kali ia berkata pada dirinya bahwa itu hanya efek dari terlalu banyak menyendiri. Tapi bagaimana menjelaskan goresan berbentuk lingkaran dan segitiga yang kini muncul di belakang rumah? Padahal semalam ia sudah mengecat ulang dindingnya? Atau bagaimana menjelaskan bunga melati yang terus tumbuh dari lantai kamar ibunya? Meskipun lantai itu beralas keramik, ada satu malam ketika Rimba terbangun oleh suara derit kayu. Ia membuka mata dan melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya di sudut kamarnya. Rambut panjang, tubuh kurus, mengenakan gaun putih yang lapuk di bagian bawah. Tapi yang paling menakutkan bukan penampakannya, melainkan suaranya. Ia bicara dengan suara ibunya. "Rimba, kamu sudah melihat ya?" Rimba terpaku. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu tak bergerak. Hanya berdiri dan bicara dengan suara yang seharusnya berasal dari orang yang sedang tidur di kamar sebelah. "Kamu sudah terikat, dan kau akan membuka jalan bagi mereka." Setelah itu, sosok itu menghilang. Seakan menguap dalam bayangan. Pagi harinya, ibunya sakit lebih parah. Demam tinggi, napas berat, dan di tubuhnya muncul ruam-ruam merah berbentuk seperti akar menjalar dari leher ke bahu. Rimba memanggil bidan desa, lalu mengantar ibunya ke puskesmas. Tapi semua hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada masalah medis. Kata perawat, ibunya hanya kelelahan. Tapi Rimba tahu, ini bukan soal lelah. Malam-malam berikutnya, Rimba mulai mencatat mimpi-mimpinya. Setiap tidur, ia dibawa ke tempat yang sama. Hutan sunyi dengan pohon-pohon yang memutar seperti spiral, dan di tengahnya terdapat batu tinggi dengan tulisan tak dikenal. Dari batu itu muncul sinar merah yang mengarah ke langit, dan di sekitarnya berdiri makhluk-makhluk berjubah hitam, wajah tertutup topeng kayu. Mereka berdiri diam, menatap Rimba seolah menunggunya untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Rimba mencoba membakar buku catatannya. Tapi saat ia bangun keesokan harinya, buku itu kembali utuh di bawah bantalnya. Halaman-halamannya bertambah, dan kini berisi tulisan yang bukan miliknya.
Tulisan dalam huruf-huruf kuno yang tak bisa ia baca. Tapi matanya bisa memahami. Seolah ada bagian dari dirinya yang mengerti bahasa itu meskipun ia tak pernah belajar. Dalam salah satu mimpi, ia mendengar suara pria yang sama seperti orang yang ia tolong malam itu. "Kamu adalah gerbang, Rimba, dan gerbang itu sudah terbuka. Satu-satunya jalan adalah masuk lebih dalam, atau semua yang kamu kenal akan hancur." Rimba bangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana. Ia ingin bicara dengan seseorang. Tapi siapa yang akan percaya? Pada malam ketujuh sejak insiden di gudang itu, Rimba tak tahan lagi. Ia mengambil motor tuanya dan menyusuri jalanan desa menuju hutan kecil di luar Wonosari, tempat ia biasa mencari udara segar saat ingin menyendiri. Tapi malam itu, udara di sana berbeda. Dingin menusuk, dan pepohonan bergoyang tanpa angin. Rimba menurunkan motornya dan berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Di tengah gelap, ia melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya api kecil, seperti obor. Ia mendekat dengan hati-hati. Di sana, ia melihat seseorang berdiri mengelilingi lingkaran tanah yang dikelilingi batu. Di dalam lingkaran itu, ada sesosok tubuh yang terbaring, seperti sedang diritualkan. Rimba mencoba menahan napas. Tapi sebelum ia bisa mundur, seseorang dari lingkaran itu menoleh ke arahnya. Mata mereka bercahaya merah. Dan Rimba mendengar namanya disebut oleh semua suara secara bersamaan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Suara seperti ratusan serangga menggema dari balik pepohonan. Dan sosok-sosok berjubah itu muncul satu persatu, mengelilingi dirinya. Namun kali ini, Rimba tidak bisa bergerak. Ia merasakan tubuhnya ditarik, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ada kekuatan yang menyeret jiwanya untuk melihat lebih dalam. Di depan matanya, muncul bayangan wajah-wajah orang mati. Orang-orang yang tak ia kenal. Tapi ia tahu mereka semua punya satu kesamaan. Mereka pernah melakukan hal yang sama seperti dirinya. Membuka gerbang. Dan kini, giliran Rimba. Pagi itu, Rimba terbangun dengan tubuh lemas. Tenggorokannya kering. Dan matanya perih seperti tak tidur semalaman. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah luka bakar kecil di dada kirinya. Berbentuk simbol lingkaran dengan 3 cabang keluar dari tengah, seperti matahari yang sedang mekar. Ia tahu itu bukan mimpi. Ia tahu tubuhnya benar-benar telah disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Selama berhari-hari, tubuh Rimba menjadi lebih ringan, tapi pikirannya makin berat. Ia bisa mendengar hal-hal yang tak diucapkan orang. Bisa melihat bayangan yang tak dipancarkan cahaya. Di suatu sore saat menyeberang jalan, ia sempat berhenti di tepi trotoar karena melihat anak kecil menangis di bawah jembatan. Tapi saat ia turun untuk membantu, tak ada siapapun di sana. Hanya boneka rotan dengan mata kosong menatap langit. Rimba sadar, ini bukan gangguan biasa. Ia mulai mencatat penglihatan dan suara yang datang padanya. Makin hari, makin banyak. Bahkan, ia mulai mendengar suara ibunya memanggilnya saat ibunya sedang tak ada di rumah. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung, Rimba terbangun karena suara ketukan di pintu dapur. "Bukan que-tu Biaza?" 3 kali. Diam. 3 kali lagi. Diam. Seperti irama yang teratur. Ia berjalan pelan menuju sumber suara. Hatinya berdebar. Saat membuka pintu, tak ada siapapun. Namun lantai kayu di luar basah oleh jejak kaki. Jejak telanjang, kecil, dan banyak, seperti anak-anak. Jejak itu mengarah ke arah belakang rumah, ke jalan tanah yang biasa dilewati para petani. Rimba mengikuti. Di ujung jalan,
Ia melihat sebuah rumah tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah itu seperti muncul begitu saja di tengah ladang. Atapnya reot, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, dan jendela-jendelanya terbuka semua meski hujan belum berhenti. Di dalamnya, terlihat cahaya temaram, dan siluet seseorang duduk bersila. Rimba mendekat. Jantungnya berdetak makin kencang. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai rumah berderit di setiap pijakannya. Sosok itu menoleh. Wajahnya tertutup kain hitam. Tapi matanya bisa terlihat. Mata yang tak punya bola mata. Hanya cahaya putih pekat yang memancar dari rongganya. "Kau sudah terpilih," kata sosok itu. Suaranya berat, namun bergema seperti berasal dari dalam sumur. "Terpilih untuk apa?" tanya Rimba, dengan suara nyaris tak terdengar. "Untuk menyambung kutukan." Tiba-tiba, seluruh ruangan gelap. Angin dingin menusuk masuk dari jendela. Rimba merasa tubuhnya ringan, dan dalam sekejap ia berdiri di tempat yang berbeda. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi menjulang, dan udara di sana bukan udara biasa. Ia bisa mencium bau darah, dupa, dan tanah basah sekaligus. Di tengah hutan itu, berdiri 7 batu tegak mengelilingi sebuah altar batu. Di atas altar itu, terbaring seseorang, dirinya sendiri. Ia melihat tubuhnya sendiri, diam dan pucat. Dan 7 sosok berjubah hitam berdiri di tiap batu, berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Rimba dan menyebutkan sesuatu. "Kau adalah warisan yang dibungkus luka." Takdir Berjalan Lewa Daradan Janji. Rimba berteriak. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Tapi tak ada api. Hanya panas dan nyeri, dan kilatan-kilatan memori yang bukan miliknya. Ia melihat perempuan tua menanam tali pocong di bawah rumah bayi. Melihat lelaki paruh baya memasukkan boneka jerami ke dalam sumur tua. Melia Anak Kesil Dimandikan Dara Yamitam dan Dikurung di dalam Petit Selamatigari. Semua itu terjadi di desa-desa yang tak ia kenal. Tapi ia tahu, entah bagaimana, itu semua ada hubungannya dengannya. Saat ia terjatuh dalam mimpi itu, seseorang meraih tangannya. Tangan kecil, tangan anak-anak. Ia menoleh. Anak Perempuan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya penuh luka. Tapi ia tersenyum. "Kakak, sudah waktunya bangun." Rimba terbangun dengan tubuh penuh keringat dan luka goresan di kedua tangannya. Di lantai kamarnya, ada boneka jerami kecil memegang seutas tali. Malam itu hujan tak turun, tapi langit tetap kelam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Rimba duduk di beranda rumah, memegangi boneka jerami yang tadi pagi ia temukan. Benda itu kini tak lagi terasa biasa, seolah menyimpan napas, atau denyut yang halus tapi nyata. Ia sudah mencoba membuangnya, tapi selalu muncul kembali. Di bawah tempat tidur, di atas lemari, di kantong jaket yang tak pernah ia pakai. Dan kini, ia menyerah. Satu hal yang selalu hadir bersamanya, mimpi-mimpi aneh. Malam-malam terakhir, Rimba terjebak dalam dunia yang seolah bukan dunia ini. Ada belantara yang tak dikenalnya, makhluk-makhluk berwajah manusia tapi berjalan dengan 4 kaki, dan suara-suara dari pohon tua yang menyebut namanya. Puncaknya terjadi malam ini. Saat Rimba sedang menatap boneka itu, tubuhnya terasa berat. Matanya tertarik menutup. Tapi ia tak jatuh tidur. Ia ditarik, dihisap ke dalam gelap yang lebih dalam dari tidur. Ketika ia kembali membuka mata, ia tak berada di rumahnya. Ia berada di hutan. Lagi. Namun kali ini hutan itu lebih dingin. Kabut turun sampai ke dada. Pohon-pohon berdiri rapat, dan di antaranya, menyembul batu-batu nisan tua dengan tulisan yang tak bisa dibaca. Di tengah hutan itu, ada seseorang menunggunya. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah panjang kelam, duduk bersila di atas nisan besar. Wajahnya tak tampak jelas. Hanya sorot matanya yang tajam dan menyala redup seperti bara api. "Kau datang akhirnya," ucapnya. Siapa Anda?" Rimba bertanya, nadanya ragu dan gemetar. "Aku hanya pecahan dari dunia yang dilupakan. Tapi kau bisa memanggilku guru," ujarnya sambil menepuk nisan yang didudukinya. "Namaku sudah hilang di telan ratusan tahun kutukan." Rimba mundur 1 langkah.
Apa ini semua? Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku melihat semua ini? Sang guru menatapnya. Karena kau telah membuka satu pintu yang seharusnya tak dibuka. Tapi pintu itu bukan hanya terbuka karena kebodohan. Kau menyelamatkan seseorang, bukan? Rimba Tarangat. Lelaki tua asing yang ia tolong beberapa pekan lalu. Lelaki yang ia bantu dari tabrakan di perempatan. Ia bahkan tak ingat nama orang itu. Tapi ia ingat bagaimana lelaki itu memeluknya erat dan berbisik lirih di telinganya, "Terima kasih, kau akan melihat yang tak boleh terlihat." Itu bukan penyelamatan biasa, kata sang guru. Kau menyentuh rantai kutukan lama yang bersembunyi di balik wajah manusia. Lelaki itu adalah penyimpan kutukan. Saat ia sekarat, ia menyalurkan beban itu padamu. Rimba sulit mencerna. Jadi, aku sekarang terkutuk. Sang guru tersenyum samar. Kutukan itu kini menjadi darahmu. Tapi tak semua kutukan adalah hukuman. Kadang ia adalah pusaka yang terlupakan. Kau telah diwarisi kemampuan untuk melihat dan mengurai simpul kutukan. Dan, jika kau bertahan, kau akan bisa mengendalikan Hodam. Tapi jika gagal, kau akan hanyut dalam dunia mereka, menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Rimba memberku. Aku tak ingin kekuatan. Aku ingin hidup normal. Tidak ada yang kembali normal setelah melihat asal gaib, jawab sang guru pelan. Tapi kau masih punya pilihan. Kembali dan pura-pura tak tahu. Atau, pelajari semuanya dan kelak menyelamatkan lebih dari dirimu sendiri. Ia menjentikkan jarinya. Sebuah lingkaran cahaya muncul di tanah. Di dalamnya, ada 7 simbol menyala merah. Ini adalah 7 gerbang kutukan yang terhubung dengan dunia manusia. Di tiap gerbang, ada simpul. Kau bisa memilih membuka dan meluruskannya, atau membiarkannya jadi racun yang menggerogoti desa-desa, kota-kota, dan orang-orang yang kau sayangi. Rimba menunduk. Di pikirannya, muncul wajah ibunya, wajah teman-temannya, wajah orang-orang yang ia lihat tiap hari tanpa tahu mereka mungkin saja sedang dalam bahaya. Ia mengepalkan tangan. Aku akan pelajari, tapi aku tak mau jadi budak kutukan. Sang guru tertawa lirih. Bagus, kau bukan budak. Kau penjaga. Kemudian, ia menyodorkan selembar kain hitam, berbentuk seperti selempang yang penuh dengan tulisan kuno. Kenakan ini saat kau mulai merasakan pengaruh makhluk dari balik dinding dunia. Ia akan melindungimu, dan sekaligus membuka jalan ke penglihatan yang lebih dalam. Rimba mengambil kain itu, dan dalam sekejap, ia kembali. Terbangun di kamarnya, tubuhnya dingin, tapi jantungnya berdebar keras. Boneka jerami kini menyala redup, dan di tangannya, kain hitam itu benar-benar ada. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rimba mulai bisa melihat benang halus di tubuh orang-orang, benang kutukan. Ia bisa tahu siapa yang sedang terganggu oleh entitas gaib, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang mungkin menyimpan niat jahat. Di pasar, ia melihat seorang penjual ikan membawa bayangan menyerupai ular berkepala 2. Di musola kecil, ia melihat seorang pria tua membaca doa sambil diikuti oleh siluet wanita berkepala 3. Dan yang paling mengerikan, ia melihat seorang anak SD di pinggir jalan, dikelilingi oleh bayangan hitam seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram lehernya. Namun Rimba tak tinggal diam. Ia mulai mencoba menolong satu persatu. Ia belajar dari guru itu di tiap malam, melalui mimpi, melalui tanda, melalui luka yang muncul di tubuhnya dan menjelaskan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rimba merasa ia punya tujuan. Tapi di balik semua itu, ada bisikan yang mulai sering terdengar di telinganya. Bisikan yang bukan dari guru. Suara yang berat, rendah, dan mengancam. Kobole Mambuka Kutukan Kesil. Tapi Jangan Perna Menyantus Impulutama. Atoko Akan Keilangan Segalanya. Sejak malam itu, hidup Rimba tak pernah benar-benar tenang. Siang hari ia masih bisa berbaur, meski dengan pandangan berbeda pada setiap wajah yang ia temui. Tapi malam hari adalah dunia lain. Dunia di mana bisikan lebih keras dari doa, dan bayangan lebih terang dari cahaya. Ia mulai sering terbangun dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Kadang seperti cakaran, kadang seperti bekas luka bakar, dan kadang seperti lambang. Simbol yang muncul lalu menghilang dalam waktu beberapa menit,
seolah hanya ingin memberitahu bahwa ada yang memperhatikan, mengawasi. Suatu malam, saat ia kembali tertidur dengan kain hitam di bawah bantal, ia memasuki mimpi yang tidak ia harapkan. Hutan itu masih sama, tapi kini pohon-pohonnya berdarah. Batangnya basah seperti baru ditebas, dan setiap cabangnya seperti jari-jari kurus manusia yang memanggil. Rimba berjalan menyusuri jalan setapak yang tak dikenalnya, hingga ia tiba di sebuah pendapat tua, beratap ijuk dan tiangnya penuh ukiran ular. Di sana, seseorang menunggunya, tapi bukan gurunya. Sosok itu tinggi, ramping, dan tak punya wajah. Hanya kulit gelap yang licin dan dua lingkar cahaya merah di tempat matanya. "Selamat datang, penjaga simpul," ucapnya dengan suara bergaung. "Kami sudah lama menunggu penerus." Rimba mundur. "Siapa kalian?" Sosok itu melangkah mendekat. "Kami adalah simpul-simpul tua yang diciptakan dari hasrat manusia sendiri. Kami tak pernah meminta disembah, tapi mereka terus memberikan nyawa dan anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Kami hanya menerima, karena itulah kodrat kami." Rimba merasa kakinya gemetar. "Kau telah membuka 3 simpul kecil, dan itu membuat kami terjaga. Kini kau dihadapkan pada simpul keempat, yang jika kau urai, maka batas dunia akan retak. Kenapa tidak membiarkan kami hidup damai?" tanya Rimba lirih. "Karena damai adalah ilusi. Kalian hidup di atas tanah kutukan. Seluruh tanah Jawa ini pernah jadi altar. Kami hanya menagih apa yang dijanjikan. Tapi, jika kau tak ingin menyentuh simpul keempat, kau boleh menyerahkan tubuhmu. Jadi media baru. Pueris. Kau akan hidup abadi di sisi kami." Rimba menatap tangan sendiri. Ia tahu tawaran itu menggiurkan. Tapi ia juga tahu, itu bukan hidup. Itu perbudakan. "Aku memilih melawan." Sosok itu tak marah. Hanya tertawa, gelak tawa panjang yang menggetarkan hutan. "Baiklah, penjaga. Tapi ketahuilah, tiap simpul yang kau buka, akan ada bagian jiwamu yang hilang. Dan saat semua simpul terakhir terbuka, yang pertama akan kembali." "Yang pertama." Sosok itu mendekat, membisikkan 2 kata yang membuat jantung Rimba hampir berhenti. "Gurumu sendiri." Dan mendadak semuanya gelap. Rimba terbangun dalam kondisi keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Di kamarnya, kain hitam di bawah bantal terbakar perlahan, dan di lantainya tertulis dengan darah, "Gerbang keempat telah menunggu." Keesokan harinya, sebuah berita menggemparkan kota kecilnya. Seorang anak SMP ditemukan tewas di pematang sawah. Tubuhnya kering seperti jerami. Tak ada luka terbuka. Hanya ada satu simbol merah di dadanya. Simbol yang sama seperti yang pernah muncul di tangan Rimba. Ia tak bisa lagi menunda. Rimba mengambil selempang kutukannya, menyelinap keluar rumah, dan memulai perjalanan ke arah timur, menuju desa tua bernama Ngadipuro, tempat yang konon telah ditinggalkan sejak 1980-an karena serangkaian kematian aneh. Namun saat Rimba menginjakan kaki di batas desa itu, ia tak sendirian. Seseorang berdiri di gerbang masuk. Perempuan muda dengan rambut panjang yang tak beraturan, mengenakan seragam SMA yang lusuh. Matanya Kozon. Tapi ia tersenyum. "Akhirnya kau datang juga," ucapnya. Rimba mengerutkan alis. "Siapa kamu?" Perempuan itu menunjuk dadanya. "Aku yang selanjutnya. Aku simpul keempat." Lalu ia berbalik, berjalan masuk ke dalam desa gelap yang nyaris ditelan kabut. Rimba mengikutinya. Lanka demi Lanka. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang semua yang akan terjadi jika ia gagal. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat